Selamat pagi Ibu Mita dan teman-teman yang saya kasihi. Pada pagi hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua diperbolehkan mengikuti kuliah secara virtual pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya, yaitu mengenai materi belajar teori behavioristik, yang mana pada kelompok saya beranggotakan 2 orang, yaitu Kesya Rahmawati dan saya sendiri Yuniar Elizabeth Lai. Iya, pada materi pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi di mana menurut teori ini belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Ya, untuk penjelasan kedua, saya akan menjelaskan teori behavioristik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Lee Thorndike. Menurut beliau menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus yang ada di lingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks. Koneksionisme merupakan teori yang paling awal dari rumpun behaviorisme. Teori ini disebut dengan teori koneksionisme atau juga disebut sebagai S.R. Bourne Theory dan S.R. Psychology of Learning. Selain itu, teori ini juga terkenal dengan trial and error learning. Menurut Thorndike, ada beberapa hukum pokok dalam proses belajar manusia, antara lain law of readiness, law of effect, law of exercise, yang mana pada law of readiness, kesiapan untuk bertindak itu timbul karena penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan memberikan kepuasan hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk apabila ada kesiapan pada diri seseorang. Dan untuk law of effect, perbuatan yang diikuti dengan dampak atau pengaruh yang memuaskan cenderung ingin diulangi lagi, dan yang tidak mendatangkan kepuasan akan dilupakan. Dan law of exercise, hubungan antara stimulus dan respon itu akan sangat kuat bila sering dilakukan pelatih dan pengulangan, dan akan menjadi lemah jika latihan tidak diteruskan. Ya, menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Edwin Ray Guthrie, beliau menjelaskan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karenanya, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sering mungkin diberikan stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Beliau juga percaya bahwa hukuman punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Dan untuk penjelasan yang ketiga, menurut John Bordus Waston, menurut beliau disebut teori klasikal conditioning yang dipelopori oleh Pavlov. Menurut teori ini,
belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang merupakan menimbulkan reaksi atau respon. Penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia adalah hasil conditioning, yakni hasil dari latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan bereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang tertentu yang dialami di dalam kehidupannya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ya, untuk penjelasan berikutnya akan saya jelaskan dan saya berikan tugas kepada teman saya, Keisha Rahmawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara pengaplikasian teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Kita harus tahu apa tujuan kita memberikan pembelajaran tersebut. Kemudian kita harus tahu lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk kita juga harus tahu pengetahuan awal siswa itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah menentukan materi pembelajaran. Kemudian ada memecah materi pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil. Di sini seperti pokok bahasan, subpokok bahasan, topik dan sebagainya. Kemudian menyajikan materi pembelajaran. Kemudian memberikan stimulus stimulus di sini dapat berupa pertanyaan baik lisan ataupun tertulis, tes, dapat juga kuis atau latihan dan tugas-tugas. Selanjutnya di sini masih mengenai pengaplikasian teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Jadi kita setelah memberikan materi pembelajaran, kita harus tahu bagaimana siswa itu dapat merespon apa yang telah kita ajarkan. Kemudian memberikan penguatan atau reinforcement, mungkin penguatan positif atau penguatan negatif, ataupun hukuman juga bisa kita berikan. Kemudian memberikan stimulus baru, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman, dan yang terakhir baru kita akan melakukan evaluasi belajar. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelebihan belajar behavioristik. Yang pertama adalah membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka. Jadi, dengan adanya belajar behavioristik ini, guru diharapkan lebih jeli dan peka terhadap kondisi belajar di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, di sini guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid-muridnya akan lebih belajar mandiri, dan ketika murid-murid atau peserta didik itu menemukan masalah, baru ditanyakan atau dikonsultasikan terhadap guru tersebut. Dan biasanya jika guru di sini terlalu banyak ceramah, maka siswa itu akan lebih bosan gitu. Kemudian yang berikutnya, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan penguatan positif dan perilaku yang sesuai, mendapat penghargaan negatif yang didasarkan dengan perilaku yang tampak. Kemudian yang berikutnya adalah dengan melalui pengulangan dan pelatihan itu maka akan dapat mengoptimalkan kecerdasan atau kreativitasan seorang peserta didik tersebut. Yang selanjutnya adalah bahan pelajaran disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai kompleks, dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku konsisten terhadap bidang tertentu. Dan yang terakhir, di sini adalah metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur. Contohnya seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Dalam pembelajaran
teori behavioristik di sini juga terdapat sebuah kekurangan. Yang pertama, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Nah, di sini tuh padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Kemudian yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian ketiga, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran siswa hanya tertuju pada penjelasan atau materi yang telah diberikan oleh guru, sehingga pemicu atau pengangan seorang siswa dari berbagai pengajaran yang guru tersebut berikan. Dan yang terakhir adalah media yang akan digunakan akan sedikit dan menyesuaikan dengan apa yang diperlukan. Iya, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai belajar teori behavioristik. Dan pada kesimpulan materi ini, teori belajar ini adalah seperangkat pernyataan umum menurut para tokoh yang mana teori ini sangat menyangkut stimulus dan sebuah respon pada masa pembelajaran setiap siswa. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan stimulus ini, kita bisa memahami banyak hal untuk mengetahui lebih dalam bagaimana teori behavioristik tersebut. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih.